Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang telah hadir, apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap aktif dan sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar kita hari ini. Perkenalkan, saya Lydia, Marketing Communication dari keluarga Manufacturing Series, di mana termasuk pameran Manufacturing Surabaya, Manufacturing Indonesia, dan Mesin Tools juga. Senang sekali pada kesempatan pagi ini saya akan memandu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tadi Bapak Ibu sudah melihat video business matching kami ya. Jadi dalam program ini kami ada seperti cek rekomendasi, connect dengan pemain industri yang relevan, sehingga Bapak Ibu dapat memilih exhibitor yang disukai. Kemudian ada juga set meeting. Bapak Ibu tanpa perlu mendownload aplikasi lagi, Bapak Ibu bisa melakukan video call dan meeting, dan ini sudah akan secara otomatis mereminder Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat webinar dan book series webinar kita melalui platform ini pastinya. Ya, sesimpel itu, karena semua itu adalah AI Powered Matchmaking, program terbaru dari Manufacturing Indonesia, yang pastinya untuk memudahkan Bapak dan Ibu sekalian agar tetap hangat di industri manufacturing. Sedikit perkenalan mengenai Manufacturing Indonesia. Manufacturing Indonesia ini merupakan pameran manufacturing terbesar di Indonesia. Sudah diselenggarakan lebih dari 30 tahun, dan pada penyelenggaraan 2019 lalu, terdapat lebih dari 1.500 peserta pameran, 22 grup pavilion internasional yang berasal dari 39 negara. Nah, menurut kita, Bapak Ibu, pameran ini tidak hanya merupakan kunci untuk membangun kembali ekonomi atau berbisnis, namun juga dapat dikatakan sebagai salah satu wadah yang tepat untuk mencari solusi atau bertukar informasi pastinya. Dari sisi kami sebagai penyelenggara pameran, biasanya pada saat pameran ya Pak, pameran ini berlangsung, Bapak Ibu dapat melihat produk-produk serta menambah referensi atau koneksi secara langsung pastinya. Namun karena situasi dan kondisi yang saat ini yang sangat tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung, ini pasti membuat kita resah atau membuat kita bingung bagaimana kita meneruskan roda manufaktur ini. Nah, sehingga kami beradaptasi melalui digital. Jadi penyelenggaraan webinar dan service digital lainnya yang akan saya informasikan nanti merupakan salah satu bentuk solusi saat ini yang dapat kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak dan Ibu dapat tetap mendapatkan informasi terkini dengan mudah, efisien waktu, dan tentunya menjangkau lebih luas lagi para pemain dan pendukung industri. Salah satu solusi adalah penyelenggaraan webinar, seperti contohnya hari ini. Sehingga kami tetap dapat berbagi informasi terkini dengan mudah, menjangkau lebih luas lagi kepada para pemain dan pendukung industri pastinya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pokok acara pada hari ini, saya ingin menginformasikan materi yang akan dibawakan dalam bahasa Indonesia ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan mulai webinar ini dengan bahasa Indonesia, namun presentasi mungkin ada beberapa yang dalam bahasa Inggris. So ladies and gentlemen, we will conduct the webinar in bahasa, dan perkenankan saya juga untuk menginformasikan beberapa general housekeeping atau aturan rumah yang perlu Bapak Ibu ketahui selama webinar ini berlangsung. Demi kelancaran acara dan kenyamanan bersama, saya informasikan bahwa saya dan kami tim akan mematikan suara dan kamera Bapak Ibu sekalian. Kemudian sesi webinar hari ini akan kami rekam, dan Bapak Ibu sekalian dapat melihat hasil rekaman selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah webinar dengan mengunjungi website kami di www.manufacturingindonesia.com. Kami juga akan mengadakan sesi polling, di mana kami akan memohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat berpartisipasi agar kami dapat mengadakan webinar-webinar selanjutnya untuk menjawab kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Dan pastinya webinar hari ini akan kami akhiri dengan sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaannya dengan menggunakan kolom Q&A. Mohon diinformasikan juga nama Bapak dan Ibu serta menuliskan juga kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan.
So, should you have any question to any speakers, please do not hesitate to drop the question on the Q&A box. Please state your name and to whom the question you are direct to. Dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut, atau Bapak Ibu ingin bergabung bersama kami di webinar kami selanjutnya, Bapak Ibu dapat langsung menghubungi event manager kami di rian@pamerindo.com. Baik, mewakili teman-teman dari tim Manufacturing Series, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para attendees, dan saya juga mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung juga kepada kita ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Indra Permana Putra selaku Sales Manager daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dari PT DMG Mori Indonesia. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Bu Lydia. Selamat pagi. Semangat ya, Pak? Ya, semangat Bu, sehat selalu. Sehat selalu, Pak. Siap. Yang kedua ada Bapak Denny Sulaiman, Sales Manager area Jabodetabek dari PT Tekindo Sentra Daya. Selamat pagi. Selamat siang. Oh, selamat pagi, belum siang ya. Selamat pagi, Bu Semangat Lydia. pagi ya, Pak. Iya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera, Pak. Kemudian ada Bapak Dedi Santoso, Technical Director dari PT Andalan Digital Technology. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Lydia. Semangat pagi. Assalamualaikum. Semangat pagi, betul. Semangat pagi ya, Pak. Sampai siang kita tetap semangat pagi ya, Pak. Ya. Oke. Bapak-bapak sekalian, kita akan mulai webinar kita. Namun sebelumnya mungkin boleh diinformasikan sedikit nih Pak mengenai materi presentasi yang akan dibawakan hari ini. Mungkin boleh dimulai dari Bapak Indra. Silakan Pak. Ya, pada hari ini kami akan membahas mengenai implementasi Industri 4.0 khususnya otomasi dan digitalisasi, serta solusi apa saja yang disediakan oleh DMG Mori untuk mendukung dan dapat diterapkan pada dunia manufaktur di Indonesia. Baik, wah sepertinya akan menarik sekali nih Pak untuk dibahas ya Pak ya. Kemudian yang kedua boleh dilanjutkan ke Pak Dedi dulu. Silakan Pak. Ya, selamat pagi. Pada hari ini kita akan menyampaikan beberapa informasi produk khususnya tentang drive system ya, dari mulai general application dengan special application drive. Ini yang banyak dibutuhkan dan digunakan di dunia industri saat ini, Mbak Lydia. Luar biasa. Siap. Bagaimana dengan Pak Denis, Pak? Pada hari ini dari pihak Tekindo Sentra Daya kami akan memfokuskan diri untuk menjelaskan perihal alat industri dengan opsi energy savings yang mungkin bisa digunakan oleh pemilik usaha industri di Indonesia ya pada khususnya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memiliki gambaran singkat apa sih yang akan kita bahas menuju siang nanti. Nah, saya ingatkan kembali sekali lagi materi yang akan dibawakan akan dalam bahasa Indonesia, namun mungkin presentasi akan ada yang dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, langsung saja tulis pertanyaan Bapak Ibu di kolom Q&A. Juga sertakan nama Bapak dan Ibu dan pastikan dituliskan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan agar kita dapat jelas sampaikan ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuk ke sesi pertama kita, yaitu Bapak Indra Permana Putra. Bapak Dedi dan Bapak Denis, nanti kita bertemu kembali ya Pak ya. Iya Mbak Lydia, terima kasih. Terima kasih. Pak Indra, siap. Ya, saya screen share kalau gitu ya. Boleh. Sambil di screen share, saya akan menginformasikan sedikit kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Indra ini merupakan lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November Surabaya dan sudah bergabung di DMG Mori sejak tahun 2015. Wah, sepertinya sudah lama sekali nih Bapak Indra berkecimpung di industri ini. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak Indra waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih. Saya akan buka dengan video terlebih dahulu.
Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indra Paramana Putra, saya dari PT DMG Mori Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Automation and Digitization for Future Manufacturing. Sebelum saya mulai presentasi ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, berapa banyak perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan Industri 4.0? Ya, saat ini berdasarkan survei dari McKinsey Indonesia, terdapat 21% perusahaan di Indonesia yang sudah mengimplementasikan Industri 4.0. Lalu bagaimana kesiapan negara Indonesia terhadap implementasi Industri 4.0? Bagaimana perbandingannya dengan negara lain? Ya, berdasarkan sumber dari Etiquette, tingkat kesiapan implementasi Industri 4.0, Indonesia berada di peringkat keempat dibandingkan negara ASEAN, yaitu kita masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah memiliki visi, yaitu Indonesia menjadi top 10 negara ekonomi terbesar di dunia. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Perindustrian membuat program yang disebut Making Indonesia 4.0. Bagaimana caranya? Yaitu menaikkan kontribusi net ekspor menjadi 10% dari total GDP. Yang kedua adalah menggandakan rasio produktivitas terhadap biaya. Dan yang ketiga, menganggarkan 2% dari GDP untuk riset dan development. Nah, lalu kenapa disebut dengan Making Indonesia 4.0? Apakah ada kaitannya dengan Industri 4.0? Ya, perlu kita ketahui bahwa Industri 4.0 itu sendiri terdiri dari beberapa teknologi canggih, yaitu kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, wearable technology, advanced robotic, dan 3D printing. Nah, apa pentingnya? Yaitu implementasi teknologi Industri 4.0 ini untuk mengakselerasi atau mempercepat pertumbuhan dari sektor industri yang ada di Indonesia. Nah, di awal pemerintah Indonesia akan fokus mengembangkan Industri 4.0 kepada 5 sektor industri unggulan yang ada di Indonesia, yaitu makanan dan minuman, tekstil dan aparel, otomotif, elektronik, dan kimia, di mana 5 sektor industri ini yang mendominasi manufaktur di Indonesia. Lalu, apa kontribusi DMG Mori untuk perkembangan industri di Indonesia? Mungkin sebagian besar partisipan di sini mengetahui bahwa mesin DMG Mori banyak digunakan di industri otomotif. Ya. Namun mesin DMG Mori sendiri itu banyak digunakan di industri-industri yang lain, di mana kita berkontribusi hampir kepada seluruh industri yang ada di Indonesia. Contohnya adalah misalkan di makanan dan minuman, mesin dari DMG Mori digunakan untuk pembuatan mold atau kemasan cetakan makanan dan minuman. Lalu misalkan di industri tekstil untuk pembuatan mold dari sepatu dan banyak hal lainnya. Kemudian mungkin Anda yang belum tahu terhadap DMG Mori bertanya seperti apa sih produk-produk dari DMG Mori itu sendiri. Ya. DMG Mori memiliki range produk yang cukup luas pada mesin-mesin CNC dengan kepresisian yang tinggi. Saat ini lebih dari 150 produk yang terdiri dari turning technology atau CNC bubut, milling technology atau CNC milling, ultrasonic, laser tech, additive manufacturing, ini yang juga dikenal dengan 3D metal printing, dan otomasi. Nah, selain dari produk mesin, DMG Mori juga berfokus untuk mengembangkan hal yang berkaitan dengan Industri 4.0, karena memang kebutuhan dari market yang ada di dunia. Nah, kami juga mengembangkan produk yang terkait, yaitu automation, digitization, additive manufacturing, serta DMG Mori bekerja sama dengan partner yang berkualifikasi, yang disebut dengan DMQP. Nah, dengan dukungan dari implementasi Industri 4.0, DMG Mori dapat menyediakan one-stop solution untuk banyak industri, di mana saat ini kami melayani lebih dari 42 industri,
seperti industri yang telah disebutkan tadi, kami juga mendukung industri pesawat terbang, pendidikan, workshop, kereta api, medical, dan lain sebagainya. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai industri 4.0. Kenapa industri 4.0 ini dibutuhkan ke depannya? Ya, ada 6 faktor kenapa kita harus menerapkan otomasi dan digitalisasi. Pertama adalah dari segi kualitas. Diharapkan kualitas produksi menjadi lebih meningkat serta stabil. Kemudian dari sisi cost, dari sisi biaya, akan timbul penurunan biaya karena produktivitas meningkat dan tingkat reject juga menurun. Kemudian dari sisi delivery, dengan penerapan production planning yang baik, pengiriman juga akan lebih baik dan on time. Dari sisi safety juga lebih baik karena menurunnya tingkat kecelakaan kerja dengan adanya penerapan otomasi. Dari segi moral karyawan juga akan meningkat karena lingkungan kerja yang menjadi lebih baik. Dan environment, DMG Mori juga concern terhadap energy saving dan produk yang ramah lingkungan. Nah, lalu seperti apa penerapan otomasi dan digitalisasi dari DMG Mori? Pertama, kita akan membahas mengenai otomasi terlebih dahulu. DMG Mori memiliki beragam solusi otomasi yang terintegrasi. Hampir seluruh mesin DMG Mori itu dapat dilengkapi dengan produk otomasi, baik yang standar maupun yang full customized sesuai dengan permintaan dari customer. Kami memiliki 52 produk otomasi yang terbagi menjadi loader system, di mana cocok untuk volume produksi yang tinggi, robot system, ini cocok untuk volume produksi yang menengah sampai dengan mass pro, serta pallet handling. Ini cocok untuk produksi yang memiliki variasi yang banyak, namun tingkat volume yang menengah sampai tinggi. Nah, dari seluruh produk-produk otomasi ini, banyak yang menanyakan ke saya, bagaimana penerapan otomasi pada workshop yang tingkat variasi pekerjaannya tinggi, namun volumenya tidak banyak. Serta gimana, apakah ada produk otomasi yang bisa membuat manusia dan robot berkolaborasi? Kita akan tunjukkan produk otomasi terbaru dari DMG Mori. Nah, kami akan tunjukkan PH AGV 50. AGV sendiri kepanjangan dari Automated Guided Vehicle. Nah, di sini kita melihat operator sedang melakukan setting benda kerja. Nah, kemudian robot mengambil palet yang berisi benda kerja tersebut untuk nanti dimasukkan ke dalam mesin. Nah, kelebihan dari sistem ini, kita bisa menerapkan fleksibel layout, serta apabila dibutuhkan perubahan, itu sangat mudah ke depannya. Nah, sistem ini juga memungkinkan kolaborasi antara manusia dengan robot. Ya, seperti inilah masa depan dari otomasi yang nanti akan dapat diterapkan di manufaktur di Indonesia. Kemudian kita akan masuk kepada integrated digitization. Integrated digitization merupakan integrasi dari produk digitalisasi yang dikembangkan oleh DMG Mori. Sistem integrated digitization terbagi menjadi, pertama adalah planning atau perencanaan, preparation atau persiapan, production, monitoring, dan service. Mesin DMG Mori dilengkapi dengan interface yang disebut oleh Selos, serta dukungan koneksi untuk ke industri 4.0 yang disebut dengan DMG Mori Connectivity. Selos adalah interface yang dikembangkan oleh DMG Mori sebagai gerbang menuju industri 4.0 dan digitalisasi. Di dalam Selos sendiri terdapat banyak aplikasi
yang bertujuan untuk memudahkan user kami untuk menerapkan paperless production. Kenapa disebut paperless? Karena mulai dari perencanaan, produksi, sampai dengan monitoring dan service, semua aplikasi itu terdapat pada mesin atau selos. Nah, bagaimana selos ini bisa membantu Anda lebih lanjut? Nah, pada tahap planning, terdapat aplikasi Job Manager, di mana manajer atau supervisor produksi dapat membuat list pekerjaan melalui selos pada PC, kemudian list pekerjaan tersebut ditransfer ke mesin. Dengan adanya aplikasi Job Manager, pihak produksi tidak perlu memberikan instruksi pekerjaan secara manual ataupun secara terpisah dari sistem. Kemudian di tahap preparation, ada aplikasi yang disebut dengan Job Scheduler, yaitu dengan adanya Job Scheduler, jadwal pekerjaan dapat dibuat di PC, kemudian ditransfer ke mesin. Sehingga operator bisa mengetahui jadwal harian, kemudian pekerjaan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kemudian ada Job Assistant. Nah, ini untuk memudahkan operator di mesin untuk melakukan verifikasi atau melihat instruksi, melihat checklist sebelum dia mulai pekerjaan. Misalkan melihat cutting tool, melihat clamping device, melihat program. Nah, dengan adanya aplikasi ini, diharapkan error bisa diminimalisasi. Kemudian untuk proses produksi, untuk tahap production, DMG Mori menyediakan berbagai teknologi cycle. Teknologi cycle ini dibuat untuk memudahkan user dalam pembuatan kompleks machining, yaitu menggunakan dialog guided programming atau programming secara tanya jawab. Saat ini terdapat 43 teknologi cycle, mulai dari proses handling, measuring, machining, dan monitoring. Nah, di sini saya akan tunjukkan mengenai contoh dari penggunaan teknologi cycle. Teknologi cycle-nya disebut eccentric machining. Nah, biasanya untuk membuat program, kita perlu menggunakan software CAM dan menggambar terpisah. Namun dengan teknologi cycle, kita cukup menginput parameter langsung di mesin untuk membuat program. Nah, ini contoh pembuatan eccentric machining pada mesin CNC bubut DMG Mori. Nah, tidak perlu special tool, serta apabila perlu perubahan desain atau perubahan bentuk dari benda, itu cukup memprogram kembali di mesin, tidak perlu ke komputer. Nah, teknologi cycle ini cocok untuk diterapkan pada produksi dengan kuantiti yang sedikit, namun banyak variasinya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap monitoring. Dengan menggunakan aplikasi Messenger, kita bisa melihat informasi mesin secara real-time. Contohnya adalah status mesin, yang digambar sebelah kiri, warna hijau adalah mesin ketika berjalan, dan warna kuning ketika mesin sedang setting, warna merah ketika mesin ada alarm, dan warna hitam mesin ketika off. Nah, dengan kita mengetahui status tersebut, kita bisa mengetahui di tahap mana kita bisa meningkatkan produktivitas mesin, serta kita bisa evaluasi apabila ada masalah pada mesin tersebut. Nah, Messenger ini bisa dilihat melalui handphone, melalui tablet, ataupun melalui PC yang terkoneksi dengan jaringan. Nah, kemudian tahap service. Aplikasi Service Agent memberikan pengingat untuk melakukan pengecekan berkala ataupun perbaikan berkala pada mesin. Kelebihannya adalah user tidak perlu buka buku manual lagi. Cukup dengan melihat Service Agent, di situ sudah terdapat semua checklist serta instruksi-instruksi untuk melakukan perbaikan dan akses menuju manual book. Nah, kemudian ada aplikasi Net Service, yaitu aplikasi ini untuk memberikan dukungan perbaikan mesin secara online. Tentunya dengan dukungan dari
hotline service kami. Terdapat juga servis kamera dengan tujuan untuk memudahkan hotline service kami melakukan pengecekan serta memberikan panduan yang tepat. Nah, dengan adanya net service diharapkan downtime mesin karena kerusakan itu bisa dikurangi. Nah, kita sudah membahas mengenai integrated digitization, lalu bagaimana implementasinya secara menyeluruh pada fasilitas produksi. Nah, kami akan tampilkan video dari fasilitas produksi DMG Mori yang telah menerapkan Industri 4.0 secara menyeluruh di FAMOT. Nah, di FAMOT, seluruh mesin itu sudah terkoneksi dengan Industri 4.0. Dimulai dari proses planning untuk produksi, sudah menggunakan aplikasi production planning, serta di sini kita melihat penerapan aplikasi Messenger untuk melakukan pengecekan status mesin, tanpa harus langsung turun ke mesin. Saat ini terdapat sekitar 60 mesin yang digunakan untuk memproduksi part dari mesin DMG Mori itu sendiri. Dan semuanya sudah terkoneksi dengan digitalisasi serta otomasi. Di sini kita melihat otomasi dari pallet handling tipe LPP 160. Begitu juga untuk service, sudah menerapkan digitalisasi. Nah, di sini kita melihat bahwa DMG Mori memproduksi komponen-komponen penting dari mesin CNC untuk menjaga tingkat kepresisian dan kualitasnya. Nah, di pabrik ini kami membuat mesin tipe CMX dan CLX dengan kapasitas produksi sampai 2.000 mesin per tahun. Di sini kami juga membuat solusi otomasi. Nah, di sini contohnya pada mesin CMX 70U. Digitalisasi tidak hanya diterapkan pada produksi, namun juga di supply chain atau gudang. Nah, kita sudah melihat implementasi Industri 4.0 di manufaktur kelas dunia. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Ya, DMG Mori Indonesia siap membantu Anda untuk menerapkan otomasi dan digitalisasi, di mana saat ini kami memiliki lebih dari 480 customer di Indonesia dan 2.250 mesin telah diinstal di Indonesia. Kami memiliki kantor yang berletak di Jalan Danau Sunter Selatan di Jakarta, di mana kami memiliki showroom di area 1.500 meter persegi. Nah, showroom kami berukuran 566 meter, di mana di showroom ini Anda dapat melihat teknologi-teknologi terbaru dari mesin CNC. Nah, kami juga memiliki ruang seminar ataupun ruang training ya untuk mengupgrade dari customer-customer kami. Serta kami memiliki 15 engineering yang ada di Indonesia yang siap membantu Anda untuk mengoptimalkan produksi dengan menggunakan solusi dari DMG Mori. Nah, apabila Anda tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut, silakan hubungin office kami di 021 2956 1991 atau email info-indo@dmgmori-asia.com atau kunjungi website kami www.dmgmori.com, serta video-video tadi dapat Anda lihat juga melalui YouTube channel DMG Mori. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya kembalikan ke Bu Lydia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Indra atas
atas presentasinya. Sangat informatif. Ya, Bu Lydia, terima kasih atas kesempatannya. Siap. Terima kasih Bapak Indra atas presentasinya. Sangat informatif. Kalau saya boleh highlight sedikit, Pak. Jadi untuk mendukung Indonesia Making 4.0 tadi, DNG Mori hadir dengan mengutamakan automation dan digitization ya, Pak ya. Oke. Betul, Bu. Betul. Siap, Pak Indra, kita berpisah dulu, Pak. Tapi Bapak jangan kemana-mana. Nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab ya, Pak ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu, sekiranya yang sudah memiliki pertanyaan untuk Pak Indra, boleh langsung saja menaruh pertanyaannya pada kolom Q&A. Dan jangan lupa sertakan nama Bapak dan Ibu sekalian, serta mohon juga ditulis kepada siapa pertanyaannya ditujukan. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengambil waktu sejenak untuk polling question pertama pada pagi hari ini. Akan muncul pertanyaan di device Bapak dan Ibu sekalian, di layar device-nya. Saya mohon kesediaannya Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat menjawab pertanyaan atau memberikan jawabannya ya. Oke. Nah, saya ingatkan juga kembali bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin terlewat presentasi Bapak Indra. Jangan khawatir, Bapak Ibu sekalian dapat mengunjungi website kami di www.manufacturingindonesia.com untuk mengunduh atau melihat rekaman ulangnya selambat-lambatnya 2 hari kerja. Baik. Polling question akan kami tutup. Baik, sudah muncul total answer dari Bapak dan Ibu sekalian. Jumlah yang terbanyak adalah sebanyak 90% untuk mengundang kembali Bapak Ibu dalam webinar kami selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasi aktifnya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi kedua kita yang akan dibawakan oleh Bapak Dedi Santoso selaku Technical Director dari PT Andalan Digital Technology. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Bu Lydia. Wah, luar biasa sekali. Pak Dedi, mungkin layarnya belum terlihat ya Pak? Bisa ditolong share screen, Mbak Lydia? Oke. Sambil menunggu Pak Dedi, saya ingin menginformasikan bahwa Pak Dedi ini merupakan seseorang yang sudah ahli di bidang drive dan automation karena sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidangnya. Nah, informasi apa saja yang akan disampaikan langsung saja saya boleh serahkan kepada Pak Dedi. Bisa share screen, Pak? Baik, Bu Lydia. Baik. Pak Dedi, mohon maaf, tapi Pak Dedinya tidak terlihat, Pak. Wah, kurang luar biasa. Langsungkan, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan bisa bertemu pada acara webinar Teknologi Showcase Manufacturing Series Exhibition dari Pamerindo. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Pamerindo yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan materi pada presentasi kali ini, yaitu tentang General and Special Application Drive. Baiklah, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dedi Santoso. Seperti tadi Bu Lydia bilang bahwa saya sudah 20 tahun, semenjak tahun 2000, sejak lulus dari STT Telkom sampai saat ini, kurang lebih 20 tahun lebih di industri automation system. Dan 18 tahun lebih saya fokus di produk automation dari Korea. Namun pada hari ini kami akan memperkenalkan produk dari China, yaitu Feiqi. Seperti kita ketahui bersama, bahwa sains dan teknologi di China berkembang sangat pesat sekali saat ini.
Dan kita bisa lihat secara langsung bagaimana teknologi-teknologi produknya itu bisa kita lihat dan kenapa mereka bisa maju. Seperti US National Science Foundation telah informasikan dan kita bisa lihat pada website Science and Business ini, di mana pada grafik ini mulai tahun 2005 sampai saat ini expenditure on R&D, jadi spending money untuk riset dan development di bidang sains dan teknologi dari China itu melesat sangat tinggi, melewati negara-negara lain, dan sekarang gap-nya tinggal sedikit dengan Amerika. Kalau kita lihat nilainya di sini, itu mencapai 500 juta dolar US dollar, atau sekitar kalau rupiah 7.000 triliun lebih. Itu angka yang fantastik. Dan faktor kedua adalah SDM di China. Saat ini di bidang sains dan teknologi, lulusan sains dan teknologi menduduki paling atas jauh di negara-negara lain. Itu yang menyebabkan China memiliki teknologi yang begitu baik dan berkembang sangat pesat sekali. Dan untuk industri automation system, khususnya drive system, kita bisa bagi menjadi 3 segmen. Yang pertama kita bisa lihat adalah low quality, di mana ada produk-produk yang kualitasnya sangat buruk dan harganya sangat murah sekali. Dan kepada segmen kedua adalah middle quality, di mana produknya adalah kualitasnya biasa dan harganya sangat murah. Dan pada segmen yang ketiga adalah segmen untuk produk-produk yang high performance, high quality, dan harganya masih murah. Jadi semuanya ini karena produk Cina juga masih murah. Kemudian sebaran produk-produk ini seperti kita bisa lihat pada grafik piramida di samping ini, ternyata sebaran paling banyak itu berada pada produk yang low quality, diikuti kemudian oleh middle quality, dan ternyata yang high quality, high performance jumlahnya sangat sedikit. Dan saat ini best seller, artinya penjualan terbanyak itu justru diduduki oleh yang produk high quality ini. Dan pada hari ini kami akan memperkenalkan produk Feiqi, yaitu produk dari Cina yang berada pada segmentasi high quality, high performance. Kami sudah merasakan sendiri bagaimana performance-nya. Dan sebelum kita melihat bagaimana produk Feiqi itu, ada baiknya kita saksikan tampilan berikut. Jadi PT Andalan Digital Teknologi atau ADT adalah merupakan satu-satunya perusahaan yang ditunjuk secara resmi oleh Feiqi sebagai distributor produk Feiqi di Indonesia. Dan pada hari ini kami akan mempersembahkan yaitu Industrial Drive Solution. Baiklah, bagaimana Feiqi? Kenapa kita memilih Feiqi? Bisa kita lihat tampilan berikut ini. Jadi Feiqi memiliki 2 line production di China, yaitu yang pertama ada di Suzhou, tepatnya ada di Suzhou Industrial Park. Kemudian yang kedua ini ada di Shenzhen, yaitu di Shenzhen Industrial Park. Ini faktorinya begitu besar. Dan Feiqi merupakan komprehensif industrial produk di China, yang saat ini produknya adalah inverter atau VFD, kemudian PLC, HMI atau touchscreen, dan juga ada servo drive dan servo motor. Dan saat ini sedang mengembangkan motion control, tahun depan masuk ke Indonesia. Dan Feiqi sendiri memiliki karyawan 800 lebih, 25%-nya adalah merupakan R&D, jadi sekitar 200 orang. Dan 35 orang adalah merupakan overseas support termasuk engineering. Saya sendiri sudah melihat pabriknya di sana. Bagaimana kesan pertama yang kita dapatkan adalah perusahaan ini sangat besar sekali dan mereka menjalani standarisasi dengan begitu ketat, dan kita melihat secara langsung bagaimana mereka berproduksi, bagaimana mereka menjalani quality control dan laboratorium tes yang mereka lakukan. Dan saat ini mereka sudah mengekspor ke beberapa negara Asia, Afrika, kemudian Ukraina, Turki, Rusia, Spanyol, dan Italia, dan juga beberapa negara Eropa. Dan kalau kita lihat pabriknya ini, bagaimana mereka melakukan quality control dan support teknikalnya begitu sangat baik sekali. Dan sistem packaging juga kalau kita lihat sangat profesional dan sangat rapi sekali. Dan kita sudah mengunjungi warehouse-nya yang begitu besar, dan ada 5 wilayah yang memang mereka untuk mensupport negara-negara yang sudah mereka ekspor. Feiqi sendiri dibangun pada tahun 2005. Setelah setahun kemudian 2006 mendapatkan ISO 9001, yaitu Quality Management System. Setelah itu produk-produknya mendapatkan berbagai award atau penghargaan-penghargaan, dan sehingga pada tahun 2009
mereka mendapatkan top 10 national brand atau top 10 certifying brand. Dan pada tahun 2017 mereka dikenal sebagai the best competitive brand product in China. Demikian adalah sekilas informasi tentang produk Feiqi. Kita akan memasuki apa saja produk Feiqi itu. Ya, produk Feiqi itu terdiri dari inverter yang kita fokuskan pada hari ini, yaitu inverter Feiqi terdiri dari, seperti pada judul ini, inverternya ada dua model, yaitu general application dan special application. Ini agak unik sedikit. Apa bedanya? Memang beberapa aplikasi bisa juga menggunakan general, walaupun bisa yang spesifik, tapi tentunya performanya akan berbeda. Dan yang kedua kita bisa lihat di sini adalah servo system. Jadi mulai pertengahan tahun 2017 ada perubahan dalam platform hardware dan platform software untuk struktur dari servo system, sehingga performanya sangat luar biasa sekali. Kita sudah mencobanya. Dan yang berikutnya adalah touchscreen atau HMI. Feiqi memiliki touchscreen dan HMI dan sudah memenuhi standar monitoring system. Itu adalah sepintas tentang produk dari Feiqi. Tapi nggak mungkin pada saat ini yang terlalu singkat ya untuk menjelaskan secara ini semua. Tapi hari ini kita akan menjelaskan bagaimana produk Feiqi adalah inverter system. Nah, untuk inverter ada dua, seperti tadi kita informasikan, ada yang general application, ada yang spesial. Ini fokus untuk yang general application, tapi yang spesial ini akan kita informasikan secara singkat ya. Jadi inverter Feiqi itu ada yang kita sebut general application. Apa bedanya antara special application drive dan general? Contohnya kita memiliki mesin injection, bisa saja kita menggunakan inverter general, bisa dengan special inverter. Memang harganya beda, lebih mahal dikit. Ini yang special drive atau special application. Tapi performanya akan beda, jadi secara cycle time dan lain-lain. Baiklah, kita perkenalkan. Yang pertama untuk special application adalah SD650. Ini adalah produk untuk electro-hydraulic system. Contohnya show mesin atau injection mesin, kita udah banyak pasang di Indonesia ini, dan performanya sangat luar biasa sekali. Motornya motor servo, dan kadang kita pakai general pun performanya masih bagus, walaupun dia open loop system. Untuk hoist and crane kita memiliki dua, yang pertama untuk lifting dan tower crane. Jadi untuk tower crane ada satu paket untuk hoist lifting ini. Seperti pengalaman kita, kadang kita memiliki problem di rollback dan lain-lain, tapi dengan special application ini, semua itu kendala akan teratasi. Dan untuk tekstil kita punya weaving mesin, di mana meningkatkan produktivitas dengan memasang inverter di dalam mesin ini. Kemudian ini kita sudah pasang di Jambi, di Pertamina Jambi, adalah pompa angguk atau jack pump atau Sakarot pump. Dan kalau yang kena GJJ adalah perusahaan construction elevator. Jadi kalau ada bangunan yang baru dibangun, ini liftnya, dan itu udah OEM dengan Feiqi. Ini adalah kompresor system, juga kita memiliki satu paket. Dan terakhir adalah ball mill. Jadi kita punya inverter spesial untuk ball mill system. Nah itu adalah inverter Feiqi untuk special application drive. Bagaimana untuk yang general? Kita akan lihat pada tampilan berikut. Jadi Feiqi memiliki general inverter, itu ada 4. Jadi yang pertama adalah AC200, kemudian AC300. Kedua ini adalah heavy duty, high performance. Kemudian yang berikutnya AC70 dan AC10. Kalau kita lihat AC200 dan AC70 itu bentuknya masih yang lama. Ini memang teknologi lama. Jadi AC300 ini nantinya akan menggantikan kedua model ini. Saat ini AC200 ini high performance, performance sangat luar biasa, dan AC300 ini sudah dikembangkan, platform softwarenya sekarang sudah menyamai AC200, dan tahun depan kita hanya menggunakan AC300 ini. Kalau AC70 ini standar load, karena AC300 belum mencapai 710 kW, maka AC70 sekarang masih dipakai, dan tahun depan AC300 ini akan mencapai 710 kW. Untuk aplikasi simple kita punya AC10. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah AC70. Seperti tadi saya informasikan, AC70 ini adalah 710 kW, AC200 710. Ini standar load atau normal duty, ini heavy duty. Nah, sekarang produk yang terbaru Feiqi itu adalah bagaimana kalau kita memiliki kapasitas lebih dari 710 kW. Kita punya yang namanya AC310. AC310 ini high power parallel solution. Jadi kalau kita memiliki aplikasi yang menggunakan 380 volt,
tapi KW-nya itu 800 kilowatt, 900 atau 1 megawatt atau 1200, kita bisa menggunakan AC310 ini. Ini adalah high power parallel solution. Konfigurasinya seperti ini, paralel. Jadi dua inverter ini disatukan outputnya paralel untuk satu motor. Sebagai contoh 800 kilowatt pada motor ini, maka ini 400 kilowatt, 400 kilowatt. Dengan komunikasi mereka menjalankan motor secara paralel. Kemudian untuk yang seri terbaru VC ada di AC10 dan AC300. Ini adalah secara model juga kita bisa lihat memang dia agak sedikit keeropaan, memang R&D-nya sendiri juga based on European product. AC300 heavy duty ini untuk yang light. Kita akan bicarakan yang AC10 dulu. Bagaimana kapasitas AC10, 3 phase dan single phase itu dan 3 phase-nya itu kita lihat kapasitasnya untuk satu phase itu sampai 2,2 kW, 3 phase-nya itu sampai 5,5 kW. Kemudian bagaimana penampilannya seperti kita lihat di sini, karena dia light, simple, dan ekonomik, dia tidak bisa di-expand, tapi dia ada potensiometer, dan karena teknologi disipasi panasnya sudah baik, maka AC10 ini bisa dipasang sangat rapat sekali, seperti di sini, sangat rapat, dan di panel bisa kita lihat seperti ini. Dan untuk cara mountingnya juga bisa standar, atau dia miring, atau menggunakan DIN rail. Dan untuk komunikasi bisa menggunakan CAN atau RS485, dan tampilannya seperti ini, daisy chain, jadi terlihat rapi. Terus apa saja sebenarnya fungsi-fungsi yang ada di AC10, walaupun dia simple, dia memiliki PID control. Kemudian dia juga bisa di-set sebagai vector control, tapi tanpa feedback, tanpa full generator atau open loop system. Kemudian walaupun dia simple, dia memiliki torque control dan speed control. Kalau kita mau coba di kantor, kita bisa torque control ini sangat baik sekali. Jadi settingan torque yang kita set berapa, dia menentukan. Kemudian dia juga ada input pulse, karena tidak semua inverter memiliki input pulse. Kebetulan di sini ada input pulse, jadi dan frekuensi maksimumnya juga 600. Rata-rata inverter 400. Dahulu juga VC 400 dan teknologi terbaru sudah 600. Nah, bagaimana dengan AC300? AC300 ini adalah seri high performance-nya VC. Apa saja fitur-fiturnya? Jadi kalau kita memiliki aplikasi yang menggunakan tegangan 660 atau 1140 volt, bisa menggunakan AC300 ini. Kapasitasnya untuk single phase-nya aja dia sampai 15 kW. Single phase. Kemudian untuk 3 phase 220 itu ada sampai 55 kW. Dan untuk 380 memang saat ini masuk Indonesia baru 80 kW. Tapi tahun depan Januari maka sudah sampai 700 kW. Karena 700 kW saat ini sedang dites domestik. Nah, bagaimana sih disipasi panasnya sama dengan teknologi baru? Kita bisa pasang sangat rapat sekali sehingga menghemat space di panel. Dan kalau kita ingin expand, kita bisa menggunakan kilometer dan jarak maksimumnya adalah kabelnya ini adalah 100 meter karena menggunakan line type connection. Lalu bagaimana sih wujud AC300? Kita lihat ini adalah contoh yang kecil. Jadi ada dua expansion di sini, dua expansion. Expansion apa aja yang bisa dimasukkan? Yang pertama adalah encoder. Jadi kalau di motor pakai encoder, untuk AC induction motor biasanya pakai line drive atau open collector, kita punya expansion seperti ini, atau resolver. Kita menggunakan expansion ini. Untuk komunikasi kita punya CAN open atau Profibus. Biasanya Siemens pakai Profibus. Kemudian kalau I/O-nya kurang, kita bisa expand juga, ada expansion I/O. Lalu apa saja fitur-fiturnya? Kita lihat di sini, AC300 bisa menjalankan 3 jenis motor. Yang pertama AC induction motor, yang kedua spindle motor. Sorry ini salah gambar. Kemudian yang ketiga adalah AC servo motor. Bagaimana mungkin inverter biasa menjalankan AC motor, AC servo motor, tapi hasilnya sangat luar biasa sekali. Jadi AC300 ini, seperti kita lihat di tayangan berikut, ini adalah contoh aplikasi-aplikasi untuk servo motor. Kalau saya gambarnya seperti itu, ini adalah contoh aplikasi servo motor di mesin injektor. Jadi servo motor kita auto tuning, ini proses auto tuning. Kemudian yang kedua ini adalah aplikasi waktu itu kita pengalaman di pabrik tekstil. Jadi di pabrik tekstil menggunakan lensa servo
Nah, servo ini inden lama 3 bulan dan harganya sangat mahal. Waktu kita lihat dia ternyata hanya menjalankan speed aja, sehingga kita tawarkan menggunakan AC300 inverter. Dan kita coba hasilnya sangat baik dan sampai sekarang ini berjalan dengan bagus. Kemudian ada pabrik gula. Nah, ini gambarnya pabrik gula ini. Kalau kita lihat itu 110 kW menggunakan AC300. Jaraknya 120 meter. Ini masih uji coba dekat dengan motor. Tapi saat ini posisinya seperti gambar ini, ada di panel dan jaraknya menggunakan AC reaktor output. Jaraknya sekitar 120 meter. Apa saja fitur-fiturnya? Yang pertama adalah speed tracking. Jadi kalau motor yang sedang muter, mau diram itu VECI memiliki fungsi speed tracking dan sangat sempurna, dia langsung tangkap, nggak harus turun lagi. Dan ini karena waktu ya saya percepat, ada VS control atau vector control, kemudian PID control ada 3, dan juga AC300 memiliki simple PLC program di dalamnya. Kemudian dia juga memiliki multi speed sebanyak 16 speed. Nah, beberapa aplikasi seperti torsi, high torque in performance, jadi 180% dan 200 pada start awalnya dari rated current-nya. Kemudian ini adalah bagaimana auto tuning, dan kita memiliki software yang bisa memantau secara langsung grafik performance dari speed dan current atau data-data yang kita butuhkan, monitoring, kontrol ataupun setting. Dan pada AC300 ini adalah satu lagi, kita juga memiliki IoT system Industri 4.0 seperti tadi juga disampaikan pada presentasi yang pertama. Kita memiliki 3 jenis, bisa yang menggunakan Wi-Fi atau GSM, atau juga ada yang built-in kamera. Apa saja yang bisa dikoneksikan? Semua yang menggunakan Modbus system bisa dikoneksikan dengan sistem IoT kita. Dan kita koneksikan ke internet bisa menggunakan Wi-Fi ataupun menggunakan GSM. Kalau udah connect ke internet, bisa kita monitor melalui PC atau melalui handphone. Dan tidak ada biaya tambahan untuk platform software ataupun memori di cloud system. Jadi ini adalah simple, murah, dan mudah digunakannya. Dan untuk yang terakhir, kita akan show bagaimana success story yang sudah kita pasang di pabrik-pabrik. Jadi yang terpenting buat kita adalah supporting buat customer. Jadi saat customer membutuhkan setting ataupun testing commissioning atau ada kendala, engineering kita akan langsung menuju ke sana dan diskusi atau kita melakukan troubleshooting. Dan kita bisa lihat di sini, ini adalah aplikasi ini adalah aplikasi servo system 22 kW untuk mesin wire mesh, dimana untuk ngelas itu, dan menggunakan load sharing system. Jadi 2 servo 22 kW dikoppel mekanikal secara bersamaan. Hasilnya sangat bagus sekali. Kemudian kita juga lihat di sini bagaimana AC300 inverter general menjalankan motor di mesin injection. Padahal motornya adalah motor servo. Adalah bagaimana kita menggunakan motor general untuk aplikasi yang spesial. Kemudian pada tampilan berikut ini kita lihat bagaimana kita menggantikan brand lain. Ada 3 inverter kita gantikan dengan AC general motor AC300. Injection, motornya juga servo, tapi tidak menggunakan komunikasi. Dan ini adalah aplikasi yang kita pasang di Pertamina, yaitu untuk pumping unit atau jack pump atau structural pump atau pompa angin. Hasilnya sangat luar biasa bagus. Nah, ini bersama jadi supporting kita dari principal dari sana sangat luar biasa. Setiap ada problem kita bisa kontak dan langsung bisa diskusi dengan customer. Dan terakhir ini adalah special application atau special drive menggunakan SD650. Oh, boleh aja. Brand lain, dan hasil ini menggunakan komunikasi, hasilnya luar biasa. Jadi setelah dipasang tadi testing commissioning. Mungkin seperti itu ya, Bu Lydia. Mohon maaf nih waktunya agak molor, tapi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Dedi atas presentasinya, sangat informatif dan sangat interaktif. Bapak, saya mungkin boleh highlight sedikit, berarti kurang lebih general and special application drive yang dimiliki andalan digital teknologi ini cukup lengkap ya Pak untuk menghadapi industri manufaktur ke depannya lagi ya Pak ya.
Siap. Oke, kalau gitu Pak Dedi, kita berpisah dulu. Nanti kita bertemu lagi di sesi tanya jawab. Kembali saya informasikan bagi Bapak dan Ibu yang sekiranya sudah memiliki pertanyaan untuk Pak Dedi, boleh langsung menaruh pertanyaannya pada kolom Q&A. Dan jangan lupa sertakan nama Bapak dan Ibu sekalian, serta mohon ditulis kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Baik, saya akan mengambil waktu sejenak kembali untuk polling question kita yang kedua. Akan muncul pertanyaan di device Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembali mohon partisipasi aktifnya untuk boleh menjawab agar kami dapat memberikan webinar-webinar lainnya yang dapat menjadi solusi bagi Bapak Ibu sekalian. Baik. Would you like to join our business matching program? Ada dua option, please sign me up dan I will consider it. Boleh Bapak Ibu dipilih untuk business matching program kita. Satu informasi lagi yang saya ingin sampaikan, apabila Bapak dan Ibu yang baru sempat bergabung bersama kami dan belum sempat menyaksikan acara kami dari awal hingga pertengahan ini, Bapak dan Ibu tidak usah khawatir karena sesi webinar hari ini kami rekam dan hasil rekaman webinar dapat Bapak Ibu sekalian lihat dengan mengunjungi website kami di www.manufacturingindonesia.com. Baik, polling session akan saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah membantu menjawab dan sudah muncul jawabannya sebanyak 37%, please sign me up, dan 63% di I will consider it. Dan baik Bapak Ibu sekalian, data Bapak Ibu akan kami save dan akan kami undang kembali. Dan selanjutnya, pembicara terakhir kita pada hari ini adalah seorang lulusan dari salah satu universitas terkemuka di bidang bisnis dan ekonomi. Dan sudah lebih dari 7 tahun bergerak di bidang sales dan pastinya bergabung bersama Tekindo sejak 2017. Tak lain dan tak bukan Bapak Denis Sulaiman, Sales Manager PT Tekindo Sentra Daya. Selamat. Halo, selamat siang Bu Lydia. Semangat pagi kembali. Ya Pak. Siap, selalu semangat, selalu sehat, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, betul, penting itu. Baik, langsung saja Pak, tanpa berlama lagi, silakan Bapak. Oke, ya terima kasih. Pada hari ini saya akan menjelaskan perihal perusahaan Tekindo Sentra Daya sendiri, yang juga memberikan support penuh atas beberapa alat industri nanti yang akan saya jelaskan dengan opsi energy savings yang kiranya dapat digunakan oleh pemilik usaha industri di Indonesia ya. Sebelumnya saya ingin memperjelaskan tentang Tekindo sendiri secara singkat. Tekindo Sentra Daya merupakan suatu perusahaan swasta yang berdiri sejak tahun 1980. Itu kurang lebih 35 tahun plus ya. Perusahaan ini juga bergerak di bidang distribusi dan importir barang-barang industri. Mungkin di sini saya akan share gambar sedikit sebentar. Ya, dari pengalaman 35 tahun ini, Tekindo saat ini memiliki kurang lebih 100 karyawan. Untuk saat ini kami memiliki beberapa cabang juga berada di Kota Medan, Bandung, dan Semarang. Kami juga memiliki satu kantor distributor di Surabaya bernama Tekindo Inti. Untuk pengalaman kami dengan Pamerindo sendiri sudah dimulai sejak tahun 2013. Untuk misi dari Tekindo sendiri adalah kita ingin menjadi kerabat kerja yang solid dalam membangun usaha industri Anda, yaitu sudah pasti dengan menawarkan beberapa produk yang berkualitas, terjangkau, dan juga terjamin akan keberadaan spare part maupun after sale support-nya. Sejenak saya juga ingin menunjukkan beberapa produk yang kiranya bisa dilihat dari screen saat ini yang saya share. Yang pertama itu adalah produk utama kami. Produk utama kami itu adalah kompresor angin merek Puma. Brand Puma ini sendiri juga kami dapat dari Taiwan.
Untuk opsi-opsi produk yang kami tawarkan dari Puma air compressor ini juga merupakan tipe piston dan juga tipe portable. Dari tipe piston sendiri, kami juga membagi menjadi 2 tipe, yaitu sesuai kebutuhan dari customer kami, baik antara memiliki normal pressure berjalan di 8 bar, ataupun juga dengan high pressure berjalan di 12 bar. Untuk range dayanya sendiri, kami memiliki range untuk yang 8 bar itu mulai dari 1 HP atau 1 PK atau 0,75 kW hingga 20 HP atau 15 kW. Untuk tipe yang 12 bar atau high pressure, kami menawarkan daya mulai dari 2,2 kW atau 3 HP hingga 11 kW atau 15 HP. Tidak lupa juga untuk mengikuti tren dari air kompresornya sendiri, kami juga sempat berkesempatan untuk menawarkan kompresor dengan tipe screw kompresor. Untuk tipe screw kompresor sendiri ini kami menawarkan dengan brand dari Taiwan juga bernama Winstar. Dan juga kami memiliki sistem air dryer yang biasanya memang juga disambungkan dengan kompresor angin ini. Kita bandrol juga dengan brand yang sama dengan screw kompresor kami, yaitu brand Winstar. Dari Winstar ini sendiri, rata-rata yang biasanya kami bisa supply adalah 22 kW atau 30 HP, dan juga 50 HP atau 37 kW. Untuk produk yang kedua yang bisa kami jelaskan di sini adalah itu adalah induction motor. Karena kenapa bisa dari kompresor menjadi ke induction motor? Pada dasarnya sendiri juga sebetulnya alat penggeraknya sendiri pun untuk kompresor kami diutamakan dengan menggunakan induction motor atau dinamo motor. Produk utama yang kami tawarkan di market Indonesia itu memiliki merek MEZ, MEZ. MEZ ini merupakan suatu produk yang memang juga masih di manufacture atau diproduksi dengan Siemens, tetapi ini Siemens sudah mulai diproduksi di China. Semua produk induction motor yang kami tawarkan di sini memiliki standar IEC, yaitu International Electrotechnical Commission. Dasarnya itu merupakan European Standard. Untuk kapasitas daya atau produk-produk yang bisa kita ready stock saat ini pun juga memiliki variasi yang cukup banyak, mulai dari RPM 1000, 1500 maupun 3000. Itu bisa disamakan dengan kayak 60, 40 atau 20. Untuk daya sendiri kita mulai dari 1/4 HP atau 0,18 kW hingga rata-rata itu bisa sampai 200 kW atau 270 HP. Ya, produk-produk ini memiliki standar AI1 yang saat ini jujur kata memang di Indonesia memang masih common-nya itu masih menggunakan standar yang paling simple ya, yaitu AI1. Untuk produk ketiga yang hendak saya jelaskan juga di sini itu adalah produk hoist. Hoist yang utama yang hendak kami tawarkan di sini adalah hoist Mitsubishi wire rope hoist. Kami merupakan salah satu dari distributor wire rope hoist berbrand Mitsubishi. Produk ini juga kami jamin 100% masih buatan dari Jepang. Yang standarnya biasa kita tawarkan di sini adalah tipe suspended ataupun juga tipe monorail dan juga double girder atau double rail. Untuk kapasitas standar yang biasanya kami tawarkan dan dengan stok yang ready dimulai dari range 1 ton hingga 10 ton. Dapat dilihat dari layar yang saat ini beberapa tipe Mitsubishi yang sudah kita tawarkan, tapi yang paling common di Indonesia itu adalah tipe R, tipe S, dan yang terbarunya itu adalah tipe UM. Untuk tipe UM sendiri nanti mungkin akan saya jelaskan sendiri keunggulannya apa, dan itu memang menjadi produk utama kami saat ini karena menjadi produk yang terbaru ya dari Mitsubishi hoist. Untuk produk terakhir yang menurut kami menjadi salah satu produk tambahan utama kami juga, itu mungkin sama seperti dengan Bapak Dedi tadi, tapi kami memiliki produk yang inverter, frekuensi inverter dengan brand INVT. Kembali lagi kami menjadi salah satu distributor untuk brand ini yang khusus untuk menawarkan tipe frekuensi yang digunakan secara general,
dengan tipe GD atau Good Drive, itu dimulai dari GD10, GD100 atau sekarang sudah diganti dengan GD20, dan juga itu dengan GD200 atau GD200. Inverter ini sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menjadi single fast maupun 3 fast. Untuk single fast kami memang saat ini kami hanya memiliki range antara setengah HP hingga 3 HP. Untuk yang 3 fase sendiri kami menawarkan dari 1 HP hingga 270 HP. Itu kembali lagi kira-kira stok yang biasanya kami ready ya untuk ditawarkan di pasar Indonesia sendiri. Nah, untuk berikutnya sendiri saya ingin menjelaskan perihal visi yang berhubungan dengan topik yang hendak saya informasikan pada hari ini. Jadi untuk misi ke depannya di Tekindo ini sendiri, kami hendak memberikan full support kepada teman-teman atau seluruh pemilik usaha industri di Indonesia dengan menawarkan produk-produk itu yang berbasis energy savings. Karena basis energy savings ini sendiri pun akan mengarahkan kita semua itu kepada efisiensi biaya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi produk-produk apa saja nih yang kira-kira Tekindo bisa tawarkan untuk memberikan support basis energy savings ini sendiri. Dari beberapa produk tadi yang saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian, sorry saya kembali lagi di sini. Dari produk-produk yang kita miliki di sini, air compressor sendiri. Air compressor kita bisa menawarkan bundling dengan dipasangnya frekuensi inverter yang kami tawarkan dengan brand INVT. Dari bundling ini sendiri yang kira-kira dapat digunakan oleh pemilik usaha industri, itu bisa membantu untuk mengurangi penggunaan daya listrik atas unit kompresor itu sendiri. Itu dapat dirasakan oleh pemilik usaha apabila mereka memang menggunakan kompresor itu mungkin dalam jangka waktu yang cukup panjang, mungkin dalam waktu 8 jam atau mungkin 16 jam. Dari situ kurang lebih pemilik usaha bisa melihat perbedaan penggunaan dengan mendapatkan save cost kurang lebih 3-5% dalam 1 bulannya. Apabila memang pemilik usaha itu membutuhkan angin untuk menjalankan mesin-mesin mereka itu dalam waktu yang lebih dari 16 jam atau mungkin bisa dibilang 24 jam, kami bisa langsung menawarkan tipe skru kompresor, di mana skru kompresor itu memang didesain untuk digunakan secara non-stop atau mungkin 24 jam, memiliki cooling system sendiri di dalamnya sehingga tidak perlu khawatir lagi apabila nanti mesin itu akan overheat atau memiliki downtime ya. Tapi yang penting di sini kita memberikan efisiensi skru kompresor agar dapat digunakan 24 jam non-stop tanpa ada kendala-kendala yang bisa terjadi. Selain dari kompresor tersebut, kami juga bisa menawarkan dinamo motor. Tadi kami jelaskan utamanya itu adalah motor merek MES, dan kita memiliki produk lain kedua itu memiliki brand Melco. Nah, di sini untuk penggunaan ke depannya atau mungkin kayak standar tren induction motor di Indonesia sendiri, apabila pada saat tren itu sudah beralih menuju ke barang yang memiliki efisiensi lebih tinggi, kami juga support dan siap untuk menawarkan produk-produk yang memiliki efisiensi lebih tinggi. Itu dilihat dari standar IEC-nya yang lebih tinggi ya, karena kalau kita sekarang tadi saya jelaskan waktu sesi motor tersebut, saat ini kita berfokuskan pada IE1, itu kurang lebih itu memiliki efisiensi 86%. Meskipun sekarang juga sudah mulai ada penawaran IE2 dan IE3 maupun IE4, tapi memang trennya di Indonesia itu memang masih belum bisa ya mungkin dipikir untuk menerima tren yang lebih memiliki efisiensi lebih tinggi. Tapi pada saat suatu saat nanti industri kita sudah bisa menerima atau mengharuskan kita untuk memiliki kapasitas efisiensi yang lebih tinggi, Tekindo siap untuk menawarkan induction motor dengan efisiensi yang lebih tinggi, yaitu IE2, IE3 maupun IE4. Dan yang terakhir saat ini yang akan saya informasikan penawaran barang yang memiliki energy savings adalah Mitsubishi Hoist.
Di sini saya akan share foto contoh Mitsubishi Hoist yang saya jelaskan. Sebentar. Oke, Mitsubishi Hoist sendiri memiliki produk terbaru dengan tipe UM atau tipe U. Hoist yang kita tahu pada saat ini biasanya secara general adalah alat untuk mengangkat dan menurunkan barang ya intinya. Tapi di sini mungkin kami lebih berfokus pada dua segmen untuk hoist. Yang pertama itu untuk proses pembuatan overhead crane, dan yang kedua itu biasanya dilakukan untuk teman-teman supplier kami atau rekan-rekan kami yang biasanya membuat cargo lift atau lift barang. Nah, pada biasanya penggunaan hoist ini sendiri cukup simpel karena kita memiliki tombol untuk naik turun kanan kiri maju mundur, tapi tidak pernah mempertimbangkan akan penggunaan daya listriknya seberapa boros sih sebenarnya kalau misalnya hoist tanpa inverter dibandingkan dengan yang ada inverternya. Nah, maka dari itu di Mitsubishi Hoist sendiri menawarkan produk terbaru mereka dengan tipe U atau tipe UM. Di sini kita sudah memiliki built-in inverter, baik itu pada bagian hoisting atau naik turunnya, maupun traversing itu kanan kirinya. Nah, di sini kita juga bisa melihat selain dari cost efficiency yang didapat, energy savings yang juga diterapkan, dan yang ketiga juga membantu para pemilik usaha yang membutuhkan alat-alat OHC ataupun cargo lift ini, mungkin lebih ke OHC, pengguna OHC ini lebih precise atau mungkin positioning-nya lebih precise karena dia memiliki dua speed ya. Jadi ketimbang pada saat kita pencet itu dia langsung melakukan getaran yang cepat, dan ini bisa diberikan dengan kayak speed yang lambat dulu baru nanti dia akan mengikuti kehendak dari speed yang diinginkan gitu. Ya, ketiga produk tersebut yang mungkin pada saat ini yang dapat kami tawarkan kepada teman-teman pemilik usaha industri di Indonesia. Untuk saat ini pun juga apabila ada pertanyaan lebih lanjut nanti kita bisa fokus lebih ke bagian Q&A, dan juga Tekindo Sentra Daya mungkin saya jelaskan sedikit. Lokasi kami terletak di lokasi daerah Kebon Jeruk, itu di Rukan Areas Niaga, Blok A1 nomor 2B. Untuk kayak produk-produk lebih detailnya lagi, kita juga bisa, teman-teman juga bisa membuka website kami di www.tekindo.com, atau juga bisa Google perusahaan kami, yaitu di PT Tekindo, Tekindo Sentra Daya, nomor telepon, atau mungkin nanti juga email yang mungkin ada inquiry lebih lanjut, bisa berhubungan lagi nanti. Sekian informasi yang mungkin bisa saya share tentang Tekindo secara garis besar. Apabila ada pertanyaan lanjut, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Saya kembalikan kepada Bu Lydia. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Denis atas informasinya. Boleh saya highlight, berarti begitu pentingnya ya Pak produk yang dapat membantu kita dalam energy saving dan terlebih cost saving ya Pak. Nah, ya, betul Ibu. Kalian, Tekindo hadir dengan solusi ini. Pak Denis jangan kemana-mana Pak, karena kita akan langsung memasuki sesi pertanyaan, pertanyaan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya juga akan mengundang kembali Pak Dedi dan Pak Indra. Pak Dedi, Pak Indra. Ya, Mbak Lydia. Masuki sesi pertanyaan ya Pak ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, mohon dapat disampaikan secara tidak disampaikan secara anonim. Dapat menginformasikan juga nama, kemudian jabatan mungkin atau background dan Bapak Ibu, serta pertanyaan tersebut diarahkan kepada siapa. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, saya juga membuka pertanyaan langsung. Bapak Ibu bisa langsung klik raise hand, nanti akan kita buka audionya untuk langsung bertanya kepada para narasumber. Mungkin saya buka pertanyaan dulu ya Pak ya, yang sudah masuk di kolom Q&A sambil menunggu mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang raise hand. Baik, saya mulai mungkin pertama dari Bapak Indra. Pak Indra, jadi ada dari Pak Besral. Di tempat saya menggunakan mesin-mesin bubut dan milling CNC, bahkan ada yang manual. Apakah mesin-mesin ini bisa di-upgrade untuk memakai industri IoT 4.0?
Ya, terima kasih untuk Pak Besral atas pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mesin CNC-nya itu merek apa, Pak. Kalau misalkan mesin CNC-nya itu dari DMG Mori, atau dulu dikenal dengan Dekel Maho dan Moriseki, itu kita bisa bantu, Pak. Karena ada sampai dengan tahun-tahun tertentu, tapi tergantung juga dengan tipe mesinnya, itu masih bisa diterapkan otomasi. Namun tentu saja ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, kalau tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut, mungkin bisa kirim email ke info-indo@dmgmori.asia.com. Bisa dikirimkan tipe mesin DMG Mori, mungkin beserta foto-fotonya, agar tim kami dapat menghubungi lebih lanjut Anda untuk membantu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Mungkin Pak Besro semoga ini menjawab. Kemudian Mas, untuk Pak Indra, Pak Denis dan Pak Dedi mohon ditunggu sebentar Pak. Kita satu-satu. Pak Indra, ada pertanyaan dari Pak Risdiono, Kaprodi Teknik Mesin Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mohon infonya Pak, apakah ada program dari DMG untuk akademik? Nah, ini bagusnya mungkin untuk calon-calon penerus ya Pak ya. Ya. Sekalian ini saya juga menjawab pertanyaan dari Pak Irfan Santosa. Tadi beliau menanyakan apakah ada produk mesin yang berbasis digital di mana pemasarannya untuk dunia pendidikan dan produk mesin tersebut bisa untuk simulasi pembelajaran siswa atau mahasiswa. Jadi ini kita ingin menginformasikan bahwa DMG Mori sendiri mesin-mesin CNC-nya banyak digunakan oleh dunia akademis, Pak. Jadi banyak sudah diinstal di Indonesia pada sekolah, politeknik, dan universitas, serta BLK juga. Jadi ini membuktikan bahwa mesin DMG Mori itu juga dapat digunakan di dunia akademis. Nah, kita juga punya banyak program. Contohnya kita punya namanya NC School, di mana kita bisa membuka NC School ini baik untuk universitas, sekolah, maupun industri secara langsung. Nah, kita juga bersedia apabila ingin dijadikan dosen tamu atau pembicara di seminar yang diadakan di dunia akademis. Nah, kalau tertarik bisa email ke tadi atau hubungi kantor kita. Kita bersedia bantu. Terima kasih banyak Bapak. Nah, semoga menjawab Pak Risdiono, nanti boleh langsung email kepada Pak Indra ya. Kemudian masih dengan Pak Indra dari Alpinu. Pak Indra, application sales DMG Mori secara umum disebut MES. Masih belum mencapai permintaan industri 4.0 yang terkoneksi automation. MES and ERP. Bagaimana Pak tanggapannya? Ya, jadi memang aplikasi yang tadi saya sebutkan memang hanya sifatnya simple, Bu Lydia. Jadi hanya terhubung kepada sales dengan mesin. Sedangkan saya belum memang bicara lebih detail lagi. Kita punya banyak software dan banyak aplikasi yang lebih kompleks. Contohnya production planning, kemudian digital service maintenance, terus kemudian dan masih banyak yang terkait dengan produksi dan otomasi. Nah, mungkin untuk Pak Alvin bisa drop kontaknya atau nanti saya minta kontaknya ke Bu Lydia. Barangkali dari area sales manager nanti akan menghubungi Pak Alvin. Kita mungkin bisa explore lebih dalam apa saja produk otomasi ataupun digitalisasi yang bisa kita support untuk Bapak. Terima kasih. Baik, berarti untuk Pak Alvin nanti boleh mungkin langsung menghubungi event manager kami di rian@pamerindo.com atau langsung ketik emailnya di Q&A box boleh. Nanti akan kita copy dan kita sampaikan kepada Pak Indra. Baik, selanjutnya dari Bapak Ismail dari Tegal, Jawa Tengah. Kepada Bapak Indra,
DMG Mori, apakah sudah ada produk mesin CNC handmade anak bangsa yang bisa diadu dengan produk luar dari mulai material dan teknologinya? Kalau misalkan ada, boleh mohon dijelaskan, dan kalau tidak ada, mohon juga jelaskan sebab dan akibatnya. Mungkin Pak, boleh silahkan langsung Pak. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus, Bu. Sebetulnya mesin DMG Mori sendiri masih diproduksi di Jerman dan di Jepang. Kenapa? Mungkin karena terkait dengan demand ya. Ya siapa tahu ke depannya DMG Mori bisa diproduksi di Indonesia. Harapan kami juga seperti itu. Terus kemudian mesin DMG Mori atau mesin CNC itu juga dikenal sebagai mother mesin ya. Jadi mesin untuk membuat mesin. Nah, jadi bukan tidak mungkin mesin CNC DMG Mori digunakan untuk membuat mesin lain ataupun mesin CNC juga dengan kepresisian yang cukup tinggi. Nah, contoh mesin-mesin, mungkin kalau mesin CNC saya kurang tahu apakah ada yang sudah diproduksi di Indonesia atau belum. Namun mesin-mesin lain yang saya tahu, contohnya mesin packaging ataupun mesin pertanian, itu karena mereka butuh part yang presisi, mereka membeli mesin DMG Mori untuk membuat part mesinnya sendiri, agar juga bisa membuat part presisi, kemudian bisa diproduksi secara massal. Seperti itu, Bu. Jadi kalau untuk mesin CNC yang sudah dibuat di Indonesia, itu sepertinya belum ada, karena banyak keterbatasan dan mungkin nilai investasinya cukup tinggi. Namun, ya kita juga sama-sama berharap agar mungkin DMG Mori juga ke depannya bisa berinvestasi di Indonesia, seperti itu. Luar biasa. Namun dari pihak human resource-nya tapi juga sudah ada memungkinkan juga atau bagaimana Pak? Atau semua investasinya saja? Pada dasarnya gini Bu, itu tergantung dari demand ya. Karena kalau kita membuat pabrik di sini ya kan, tentunya kan kita juga berharap demand yang ada di Indonesia itu juga cukup tinggi supaya kita juga bisa DMG Mori juga bisa berpikir untuk membuat pabrik di Indonesia untuk melayani kebutuhan di Indonesia. Nah, pada saat ini kami juga memiliki pabrik, contohnya di Amerika Serikat, terus kemudian di Rusia. Nah, di pabrik tersebut kita tidak ekspor ke negara lain, tapi hanya untuk area tertentu. Misalkan tadi di Amerika hanya untuk area Amerika. Terus kemudian di Rusia hanya untuk area Rusia saja. Nah, mungkin kalau Indonesia demand-nya tinggi, DMG Mori bisa membuat mesin yang hanya untuk area Indonesia saja. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Indra atas pertanyaannya. Mungkin kita akan beralih ke pembicara selanjutnya dulu ya Pak ya. Nanti kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak Pak Indra. Dan terima kasih Bu Lydia. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mau mengundang Bapak Dedi, boleh? Pak Dedi, apa kabar Pak? Masih semangat? Baik, ya Bu Lydia. Ada pertanyaan nih Pak untuk Bapak. Dari Bapak Sofyan. Ya Pak Sofyan, silakan. Inverter VC tadi saya dengar aplikasi spesial untuk kompresor. Apakah ada keuntungan dan kerugiannya dengan inverter tersebut Pak? Ya. Terima kasih Pak Sofyan dan Bu Lydia pertanyaannya. Memang kita memiliki aplikasi inverter untuk aplikasi khusus kompresor. Di mana kalau kita lihat di inverternya ini sendiri, dia memiliki I/O termasuk juga temperatur dan lain-lain yang kita koneksikan ke kompresor sistem dan kita satu paket dengan HMI. Nanti Bapak bisa lihat di situ ada grafik dan tampilan-tampilan untuk kompresornya. Berbeda dengan yang standar. Tidak ada fitur-fitur yang memang banyak dipakai oleh kompresor sistem. Dan apa keuntungannya dengan sistem drive, spesial drive ini, otomatis nanti saving energinya lebih baik dibandingkan yang inverter general. Karena ada fitur-fitur khusus di parameter itu nanti yang kita aktifkan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kompresor. Gitu Mbak Lydia ya. Pak Sofyan kira-kira gimana? Oke, Pak Sofyan mungkin semoga menjawab. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh langsung di chat lagi ya Pak ya. Atau kalau bisa minta ininya nanti kita akan kirimkan katalog spesial untuk kompresor drive system.
Boleh. Berarti untuk Pak Dedi, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan katalog dari Pak Dedi, mungkin boleh drop email di Q&A atau boleh langsung menghubungi event manager kami di rian@pamerindo.com untuk memberikan email, dan nanti emailnya akan kami sambungkan ke Pak Dedi ya Pak ya? Iya, Mbak Lydia, terima kasih. Baik. Nah, kemudian ada lagi Pak dari PT CCSI dengan Pak Didi. Pertanyaan untuk Pak Dedi, apakah ada model VSD untuk induction motor 4-pole yang fungsi torque control-nya bisa dipakai untuk tension control pada proses winding cable? Baik, terima kasih Pak Didi untuk pertanyaannya. Memang di drive kita yang general application kita punya torque control untuk vector torque. Tapi kita memiliki juga special drive untuk winder system, di mana di sana sudah disediakan fungsi calibration, kalkulasi diameter maksud saya, dan ada fungsi-fungsi lain yang digunakan memang spesialis untuk mesin sliter dan mesin winder, rewinder. Itu tipenya AC 200T. Ini adalah tipe khusus untuk aplikasi winder system. Tapi kalau mau pakai yang AC 300, dia juga memiliki fungsi standar vektor untuk torque control yang bisa dipakai untuk winder system. Mungkin demikian ya Mbak Lydia. Bagaimana Pak Didi? Terima kasih. Juga nanti akan saya sampaikan katalog yang untuk AC 200T. Bagaimana fitur-fiturnya, dan itu performanya sangat baik sekali untuk winder atau rewinder system. Luar biasa. Nah, Pak Didik, nanti kalau misalkan boleh ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung menimpa kembali pertanyaannya ya Pak ya, di Q&A box. Iya. Pak Dedi, ada lagi nih Pak, jangan capek-capek Pak untuk jawab. Tetap semangat pagi nih. Tetap semangat ya Pak ya, betul. Belum lapar ya Pak? Udah sih sebenarnya. Oh sudah, sedikit lagi Pak. Kita ya, masih banyak Pak pertanyaannya. Makasih Mbak. Belum. Pak Dedi, jadi ada pertanyaan dari Pak Bambang. Ya Pak Bambang. Menangani electric drive. Kalau saya mau konsultasi di Surabaya, di mana kemungkinannya saya bisa berkonsultasi? Karena rupanya Pak Bambang ini juga bergerak di konsultan dan aplikasi teknik nih Pak. Ya Pak Bambang, di Surabaya kebetulan kita punya cabang di Surabaya. Nanti saya akan berikan koordinasi dengan Bu Lydia ya. Untuk masalah di sana nanti bisa diskusi, sharing, dan juga bertukar informasi, dan apa solusi yang mau kita berikan bisa diskusi langsung, dan kita memiliki tenaga engineering yang sangat baik juga di Surabaya. Luar biasa. Pak Bambang nanti boleh langsung kirim untuk emailnya supaya bisa langsung dihubungi lebih lanjut dari tim Pak Dedi ya Pak ya. Iya. Oke, Pak Dedi, mungkin saya di sini dulu. Saya akan lanjutkan dulu pertanyaannya kepada Pak Denis. Ya Pak Dedi. Terima kasih Bu Lydia. Lagi Pak Dedi. Terima kasih Pak. Pak Denis. Siap Bu. Siap Bu Lydia. Sudah siap menjawab ya Pak ya? Gimana? Terima kasih, Pak. Oke. Pak Denis, ini ada pertanyaan dari Pak Bings. Oke, untuk Pak Denis PT Tekindo, mohon advice durabilitas energy consumption antara screw compressor Puma versus Atlas. Waduh. Dan berapa lama perbandingan ROI-nya motor MS IE 3 versus 2-nya, Pak? Oke. Terima kasih. Pertanyaannya sebelumnya dari Pak Bing ya, Pak Bing. Ya, betul. Oke. Untuk menjawab ini sebenarnya alangkah lebih baik saya nanti bisa memberikan data sheet atau bukti testing report ya. Mungkin itu langsung kayak memberikan hasil yang kurang lebih mungkin dari pihak perusahaan kami atau pabrik kami yang mungkin yang sudah pernah melakukan perbandingan ini sendiri. Jadi mungkin kalau saya boleh diberi kesempatan, saya nanti bisa bertukar kontak dengan Bapak Bing sendiri supaya nanti saya bisa mengirimkan langsung nih data-datanya sekaligus juga dengan testing report yang sudah ada. Oke, berarti untuk Pak Bing sendiri langsung boleh kembali saya ingatkan, boleh langsung menaruh emailnya di question and answer ini atau langsung menghubungi event manager kami di rian@pamerindo.com. Nanti akan kami sambungkan. Pak Denis, ada lagi dari PT Mata Biru Indonesia. Pak Mata Biru Indonesia ya. Prayitno. Prayitno. Oke.
Kami bergerak di bidang general trading, construction. Untuk data lebih detail apa bisa katalog di email kan? Nah, tadi untuk Pak Jono kembali saya ingatkan untuk email bisa diberikan kepada kami. Nanti emailnya akan kami sampaikan kepada Pak Denis dan nanti akan di follow up kembali dari timnya Pak Denis. Nah, kemudian apakah ada cabang Surabaya Pak yang bisa kami hubungi lebih lanjut juga? Boleh di. Ada. Seperti tadi yang saya informasikan pada saat presentasi singkat saya. Di Surabaya itu kita memiliki satu kantor distributor, itu bernama PT Tekindo Inti. Nah, mungkin untuk detailnya nanti saya bisa share kontak dengan yang bersangkutan langsung. Boleh, siap. Nanti Bapak boleh langsung kirimkan emailnya, nanti akan kami sambungkan langsung ke Pak Denis ya. Oke, saya lihat terlebih dahulu yang lainnya. Sepertinya ada yang raise hand tadi. Saya cek dulu. Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, boleh klik raise hand. Kemudian nanti kita akan unmute. Ada Pak Handrianto W. Masih ada Pak? Sudah kita unmute. Boleh langsung berbicara Pak? Pak Handrianto. Sepertinya tidak ada ya. Oke, sebentar Pak Denis, saya cek terlebih dahulu. Oke, Pak Denis, mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? Para atendi kita? Intinya sih, mari kita sama-sama support untuk produk-produk yang digunakan di industri Indonesia dengan basis energy saving saat ini. Siap. Nah, saya kembali undang Pak Indra dan Pak Dedi. Pak Dedi mungkin sepertinya pertanyaannya sampai situ dulu. Semua sudah terjawab. Bapak Indra dan Pak Denis serta Pak Dedi juga mungkin sudah menjawab secara answer langsung ya Pak ya dari ketikan. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih ingin bertanya mengenai katalog atau informasi lebih lanjut bisa langsung drop email ke kami atau menghubungi event manager kami di rian@pamerindo.com. Terima kasih banyak. Pak Dedi, Pak Indra, saya undang kembali untuk hadir Pak. Ya, Bu Lydia. Ya, Bu Lydia. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi para pembicara webinar kita hari ini. Sangat luar biasa sekali Pak Indra, Pak Dedi, Pak Denis. Nanti akan kami tindaki lebih lanjut untuk email-email yang sudah masuk ke kami ya Bapak-Bapak ya. Baik, Bu Lydia. Terima kasih. Follow up lebih lanjut. Baik, Bu. Pastinya saya juga berterima kasih Bapak-Bapak sudah mau meluangkan waktunya sharing ke kita semua. Pasti kita juga sudah mendapatkan gambaran lebih lengkap dari mulai industri 4.0 kemudian produk-produknya sehingga ada energy saving dan saving cost-nya juga. Nah, semua ini merupakan solusi dari teknologi yang dapat digunakan untuk membantu manusia itu sendiri, saya percaya. Dan saya rasa sebagai manusia kekuatan terbesar kita adalah kemampuan untuk mengadopsi, beradaptasi dan kolaborasi ya Pak, sehingga kita bisa bangkit kembali. Nah, mari Bapak Ibu sekalian kita dukung industri kita. Mudah-mudahan dengan adanya joint collaboration antara pemain industri dapat menjadi kunci kita menghadapi new normal sehingga pastinya lebih produktif, efisien, terutama dalam memproses recovery roda ekonomi kita ke depannya, khususnya di industri manufaktur Indonesia. Dan tentunya saya juga percaya solusi digital juga dapat membantu dunia kita seperti yang sudah tertera di layar Bapak dan Ibu. Kami memiliki acara selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung lihat sendiri. Ada digital showroom untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan kontak terbaru yang mungkin dapat mengarahkan ke sales lead terbaru atau sedang mencari produk tertentu mungkin atau ingin menambah koleksi, Bapak Ibu dapat bergabung dalam business matching kami, sebuah program jodoh-jodohan dalam dunia bisnis ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kontak saja.
kami akan melaksanakan segera pada tanggal 2 sampai 4 Desember mendatang. Dan kemudian kita ada webinar machine learning, yaitu pada tanggal 15 Desember mendatang. Untuk itu, sekali lagi kami mengundang Bapak dan Ibu, apabila ingin berkolaborasi bersama dalam webinar atau acara kami berikutnya, dapat menghubungi rian@pamerindo.com atau melalui sosial media kami, baik LinkedIn dan Facebook. Bapak Ibu bisa search Manufacturing Indonesia, ataupun Bapak Ibu dapat mengunjungi website kami di www.manufacturingindonesia.com. Dan pastinya link hasil rekaman dan presentasi akan kami unduh di website kami selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah webinar hari ini. Jadi Bapak Ibu boleh langsung mengunjungi website kami di www.manufacturingindonesia.com. Kini tiba di penghujung acara, kami sampaikan terima kasih sekali kepada para peserta yang telah setia dari awal hingga akhir acara, yang sudah aktif berpartisipasi di polling session maupun Q&A session. Semoga apa yang kami sampaikan melalui webinar ini dapat berguna dan menjadi solusi bagi Bapak Ibu sekalian. Dan tak lupa juga saya sampaikan terima kasih banyak kepada para narasumber kami yang sudah berbagi melalui sesi sharing digital teknologi showcase Manufacturing Indonesia hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, saya Lydia Citra, mewakili tim Manufacturing Indonesia beserta para narasumber pamit undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif untuk kita semua. Sampai berjumpa di acara Manufacturing Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you semua. Terima kasih. Selalu. Bapak Indra, Bapak Dedi, dan Bapak Denis, kita boleh di hold sebentar, kita berfoto virtual sejenak ya Pak? Boleh. Ya, baik Bu. Boleh. Oke, sebentar. Dihitung ya Bu? Ya boleh dong Pak, pasti saya hitung. Terima kasih banyak loh Pak atas waktunya. Thank you Bu Dia. Terima kasih. Thank you Pak Dedi, thank you Pak Indra. Ya, thank you Pak Denis, Pak Dedi, Pak Bu Indra, Lydia, Bu Lydia, dan Pak Merindo. Thank dan you. Pak Merindo. Oke. Kita akan foto bersama ya Pak. Saya hitung mundur. 3, 2, berikan senyum terbaik. 1. Sekali lagi ya Pak ya. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Pak Indra, Pak Dedi, Ya. Pak Denis. Sampai Thank you, berjumpa thank you. di Terima lain kasih waktu. semua. Nanti untuk informasi lebih lanjut bersama dengan Mas Rian atau Mas Rahman ya Pak ya. Thank you. Baik. Terima kasih Pak. Selamat makan Mari Pak, siang. pamit Pak. Pamit Bu. Mari. Mari, terima kasih. Mari.